Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Ronan Handoyo di Ronan Handoyo Files. Seger banget habis hujan. Gue ada di tempat yang terbuka. Ya, baru kali ini nih syuting rasanya tuh enak banget. Maaf kalau lagi rame, di belakang ada anak-anak yang main bola. Gue akan menceritakan pengalaman ketika masih bersama yang lalu lah gitu ya. Waktu gue cerita, pas waktu gue mau cerita, banyak suatu hal yang nggak boleh diungkap gitu loh. Katanya tabu lah, terus bisa merusak, ya intinya musyrik lah atau nggak sesuai dengan syariat Islam lah. Yaitu ketika gue masuk ke makam Panembahan Senopati. Sebenarnya udah ditayangin ya, cuma itu banyak banget yang dipotong, banyak banget yang di keep gitu loh. Karena di dogma dan diatur sampai-sampai gue ngeposting di Instagram harus gue hapus. Yaitu dikomplain, wah gini nih, gitu nih, gini gitu, malah nanti merusak akidah atau apa gitu kan. Tapi bagi gue, karena gue masih ada keturunan Jawa gitu kan, bukan keturunan, memang Jawa, bapak gue Jawa, ibu gue Jawa, Sunda, Betawi, India. Ibu itu Jawa, Betawi, Sunda. Bapak itu Jawa, Betawi, ada Indianya. Ya, makanya muka gue nggak jelas. Nah, hal yang nggak boleh diceritakan itu adalah tentang bunga kantil. Ya, jadi semua ini berawal ketika gue datang ke ketika gue berkunjung ke rumah Simbah Mbah Putri Jogja di Kota Gede. Pas sudah mau maghrib, ini gue akan menceritakan secara sedetailnya, nggak ada yang dikip lagi, nggak ada yang dirahasiakan lagi, oke? Jadi setelah berkunjung ke rumah Mbah Putri di Kota Jogja, di Kota Gede tepatnya, sekitar jam 5:30 ya, Pak Nono, penjaga rumah itu menawarkan, "Mas, ada tempat bagus loh. Saya yakin Mas Ronan belum pernah kesini gitu kan." "Apa Pak?" "Ada, itu dekat di belakang rumah." "Apa sih?" "Itu makam Panembahan Senopati." Yeay, seru ya. Habis hujan. Akhirnya gue, Om Umar, Mas Tori sama temen-temennya, dan juga rekan yang dulu, nggak ada rekan yang dulu. Gue, Mas Tori, Pak Nono, temen-temennya Mas Tori kesana semua. Om Umar sama yang itu nunggu di mobil karena nggak pada mau ngikut. Gue berkunjung ke Panembahan Senopati. Pas sampai di sana ya Mataram kuno ya kalau nggak salah ya. Pas sampai di sana itu, rasanya kayak balik ke zaman kerajaan di tahun 800-an gitu loh. Dan itu kacau, gila banget. Jadi rumah Mbah, belakang jalanan ada gang, itu gitu loh. Ternyata di belakang rumah itu tersembunyi suatu hal yang istimewa gitu loh. Yang berkali-kali gue udah kesana, gue nggak tahu sama sekali. Yang alhamdulillahnya Pak Nono ngajak. Gue, Pak Nono, Mas Tori, teman-temannya jalan ke sana. Pas jalan lewat gang belakang rumah, aduh itu masih terawat banget, dari pilar-pilarnya, dari tembok-temboknya masih orisinil gitu ya. Jadi kalian harus datang ke sana. Nyampe di depan pintu gerbangnya, gue kayak disambut bener-bener
bukan kolonial, zaman kerajaan gitu loh, kolosal gitu loh. Langsung aja ya. Sampai di suatu ketika gue seperti dapet sign, Nan, kamu cuci muka dulu gitu. Sebelum masuk ke sini kamu cuci muka dulu. Kok gerak handphonenya. Akhirnya gue bilang ke Pak Nono, Pak, memang di belakang sini ada pemandian ya Pak? Oh ada, itu pemandian Panembahan Senopati dulunya. Gue kaget. Saya disuruh cuci muka Pak di situ. Ya di sini aja di keran itu. Jadi kan air apa sih kalau kita bilang tuh, tempat mandinya itu berupa kayak kolamnya itu disalurkan melalui keran-keran air keluar. Jadi kalau yang mau ke sana cuci muka lewat keran-keran air itu gitu. Tapi kalau buat gue dikasih taunya, kamu jangan cuci muka di keran, langsung ke tempat mandinya. Gue digituin. Jedar. Gue langsung harus cuci muka ke tempat mandinya. Yang pada akhirnya gue ngomong, Pak, saya langsung disuruh ke tempat mandinya Pak. Oh ya udah. Ayo sini. Akhirnya gue ke tempat mandinya. Di situ memang kolamnya enak, adem banget, ada banyak ikan lele. Yang gue anehnya gini loh, itu lele pas gue datang kayak lagi ngegerumbul gitu loh, apa sih, kayak lagi kumpul banyak. Ada yang hitam, ada yang warna merah muda gitu kan, pokoknya banyak lah lelenya. Pas gue lagi mau begini, tiba-tiba kayak minggir semua, menyingkir pinggir-pinggiran, dan gue nggak tahu, tiba-tiba ya hilang aja tuh, seperti nggak kelihatan. Pas gue lagi begini, langsung menyingkir pelan-pelan gitu. Gue basuh muka gue 3 kali, setelah selesai keluar lagi. Itu yang belum gue ceritain, yang alhamdulillahnya tidak gue ceritakan di yang kemarin. Setelah cuci muka, itu sore ya, jam 6-an, setengah 6-an gitu. Pas cuci muka, berdirilah gue di Masjid Agung. Jadi dalamnya kan Masjid Agung Kota Gede. Ya gerimis, ntar dong ya, please, kan habis hujan gede. Gerimisnya tar dulu. Ngeliat tempat berteduh ini, gerimis. Stop dulu sebentar aja, 10-15 menit lagi. Thank you. Jadi pas lagi berdiri di Masjid Agung Kota Gede, gue bilang ke Pak Nono sama Mas Tori, Pak, Mas, di balik pintu itu kan makamnya itu ada di sebelah kanan ya. Pak Nono langsung begini, kok kamu tahu? Emang udah pernah masuk? Enggak. Mas Tori melotot, ini memang cuma orang-orang spesial doang yang tahu gitu loh. Jadi gini Pak ya, gue jelasin. Buka pintu, lurus, itu di kanan Pak ya makamnya. Iya Mas, itu di situ. Gue udah diem aja. Sudah diem, lagi mau melangkah keluar. Thank you, gerimisnya berhenti. Pas lagi mau melangkah keluar gitu, gue seperti mendengar suara laki-laki. Suaranya itu berat, agak ada sedikit Jawanya, berwibawa, tapi enak didengar gitu loh. Dia bicara kayak gini, Nan, ambil salah satu bunga berwarna putih di makam yang belum mekar dan masih kuncup. Gue diem gitu kan. Akhirnya gue liatin pintu makam, gue coba nggak menghiraukan gitu, nggak mengindahkan. Pas gue mau ngelangkah lagi, kedengeran lagi suaranya, Nan, ambil satu bunga yang berwarna putih belum mekar dan masih kuncup di area makam gitu kan. Aduh, 2 kali kan. Akhirnya gue ngomong ke Pak Nono, Pak,
Emang di dalam makam ada pohon kembang ya Pak? Nggak ada Mas. Tapi gini loh Pak, ini nyun pangapura gitu kan, gue bilang. Ada yang bisikin aku suruh ngambil bunga di area makam. Udah di dalam nggak ada itu Mas, nggak ada pohon kembang kata Pak Nono. Gue nengok gitu kan, gue liatin pintu makam. Pas gue liatin, tiba-tiba mereka jalan nih, semua jalan. Gue masih diem, gue masih ngeliatin pintu makam. Akhirnya gue pamit gitu Pak Nono, Pak, aku pamit sebentar Pak ya, pamit sebentar. Kenapa? Aku ke depan pintu makam ya Pak. Ya wes, nggak apa-apa gitu. Jadi di depan pintu makam itu kayak ada, tahu nggak sih lo kalau lagi beli tahu Sumedang yang beseknya tuh dari anyaman bambu yang begitu, tahu kan? Di depan pintu makam ada, yaitu tempat yang dari anyaman bambu itu isinya bunga dan kembang. Gue langsung diem kan. Pas gue diem, kedengaran lagi, ambil salah satu bunga berwarna putih yang masih kuncup dan belum mekar. Gue lihat bunga itulah yang ada, yaitu bunga kantil, dan cuma satu-satunya. Setelah gue ambil, gue terburu-buru kan, gue takut. Gue bungkus pakai tisu, gue simpen di dalam kantong nih, kantong celana gue yang ini gitu. Ya, gerimisnya gede nih. Kecil dulu dong, jangan basah. Yang akhirnya udah, bunga kantilnya gue simpen. Jadi itu ya, yang nggak boleh diungkap adalah bunga kantilnya. Di yang kemarin tuh yang nggak boleh gue omongin adalah bunga kantilnya gitu. Akhirnya gue simpen bunga kantil itu, gue bungkus pakai tisu, gue taruh di kantong. Baliklah pulang, itu udah mau maghrib, jam 6-an gitu kan. Hujan. Ya, jadi itu yang nggak boleh dibilang, nggak boleh diomongin adalah bunga kantilnya. Akhirnya bunga itu gue simpan di dalam, gue lapisin tisu, gue taruh di celana. Maghrib, sholat maghrib, gue taruh bunga itu di dalam dompet. Ketemulah gue sama Om Umar, Bang, sama yang itu gitu, yang lama lah. Pas lagi mau perjalanan menuju ke rumah si itu Panglima, tahu nggak, di sepanjang jalan, selama mobil berjalan, gang nih ada penunggunya, maksudnya ada hantunya gitu ya. Hantunya langsung ngikutin mobil di atas terbang. Bukan cuma satu guys, bahkan lebih dari 2, bisa 5. Jadi setiap gue lewat jalan, selalu tuh mereka ngikutin gitu. Entah apa yang mereka mau, ini gue nggak ngerti. Jadi sepanjang mobil jalan, gue ngelewatin jalanan itu, gue makanya ngomong hantu sekota Jogja tuh ngikutin gue semua. Yang pada akhirnya itu udah poin aja ya, karena gerimis. Ketahuan lah ketika berada di suatu tempat ada sosok yang jelas-jelas perempuan ini ya, kuntilanak merah, dia terbang. Jadi di antara semua sosok tuh ini nih si merah ini nih yang paling berangas gitu loh, yang paling pengen banget bunga kantil itu gitu. Dia ngomong dalam bahasa Jawa, kayak aku gitu kan. Lu mau apa dari gue? Kayak aku, apaan sih? Iku kantil gitu kan. Gue kaget, loh emang ada apa sama bunga kantil ini sih sampai sekota Jogja gitu kan, bukan ini ya, ini yang gue lihat mereka kayak ngiringin mobil gitu sekota Jogja sampai di atas. Lu tau gak sih kayak film Harry Potter yang pada terbang-terbangan gitu, sampai pada terbang semua, ngikutin belakang atas samping mobil, ngikutin semua gitu. Ini yang alhamdulillahnya yang nggak gue ceritakan gitu, karena memang nggak boleh.
Si merah itu terus bilang kayak iya aku, iku kantil, kayak iya aku, lekas gitu kan. Akhirnya gue dalam hati ngomong, enggak, apapun yang terjadi bunga ini harus tetap gue jaga. Akhirnya kedengaran nih kayak suara laki-laki yang tadi gitu. Nah, Nan, apapun yang terjadi, jaga bunga ini sampai besok pagi gitu. Gue langsung, oh buru-buru. Yang tadinya gue taruh di tas, gue taruh di dompet gitu kan. Gue taruh dompet, makin banyak lah. Si merah nih kayak makin gemes gitu. Kayak aku. Iku bunga kantil kayak aku gitu loh. Suaranya udah gak enak deh kedengarannya. Finally-nya nyampe lah gue di hotel. Gue baru ingat kalau hotel tempat gue tinggal itu apartemen yang gak laku dibuat hotel dan angker. Kacau. Penunggu hotel semua kayak ngiringin gue gitu loh, berebutan pengen bunga yang gue bawa ini, bunga kantil itu gitu. Yang pada akhirnya gue udah, aduh kacau nih, apa harus gue kasih aja atau gue buang gitu kan. Tapi kedengaran lagi, kamu harus jaga bunga ini sampai besok pagi, digituin kan. Yang sampai hotel gue sholat isya, gue foto lah, gue posting gitu di Instagram. Pas gue posting di Instagram dengan caption, ini adalah bunga kantil sebagai password gue untuk masuk ke makam Panembahan Senopati. Breng. Disitulah gue dikomplain. Katanya itu nggak sesuai dengan Islam lah, merusak akidah lah, nggak sesuai syariat lah. Ya nggak tahu sih. Ya kalau memang nggak mau bikin konten misteri ya, kalau merusak akidah dan katanya nggak sesuai syariat ya jangan bikin konten misteri gitu. Akhirnya ya udah, banyak yang komen kan, gini ya. Gue delete postingan gue. Yang alhamdulillahnya baru tadi malam nih gue ngecek komputer gitu, postingan bunga kantil itu masih tersimpen di komputer gue. Nanti lihat ya di akhir video ya. Gue bersyukur banget akhirnya, ini karena pengalaman gue dan ini pending juga, ada suatu hal yang disembunyiin dan gak boleh ceritakan, ya gue harus terbuka gitu, bahwa yang gak boleh ceritakan adalah bunga kantil itu adalah kunci dan password gue untuk masuk ke makam Panembahan Senopati. Karena dengan bunga kantil ini, gue ini ibaratnya adalah tamu VVIP, bukan VVIP lagi, VVIP gitu loh. Kenapa gue ngerasa spesial banget? Ya itu, karena bunga itu. Setelah gue posting di Instagram, gue bikin caption kayak gitu, bunga kantil ini adalah password buat gue masuk. Dikomplain lah. Akhirnya pada awalnya gue tetap bersikeras. Nggak ada suatu hal pun yang aneh gitu kan sama caption gue. Tapi udahlah, hapus aja daripada ntar gini gitu. Gue hapus lah. Akhirnya betul, ternyata bunga kantil itu adalah kunci gue adalah tamu spesial untuk masuk ke makam Panembahan Senopati. Paginya sekitar jam 8 kita kembali lagi ke sana. Pas kembali ke sana karena kepagian ya, sebab siangnya kita harus ke tempat yang lain. Kepagian kita nyampe sana jam 8. Pas datang, iya gue sama Mas Tori gitu kan, sama Pak Nono nggak ada, gue sama Mas Tori. Gue sama Mas Tori ditemenin sama temennya juga. Gue lupa ada temennya atau enggak, yang jelas gue ingat ada Mas Torinya gitu. Mas Tori ngomong pakai bahasa Jawa. Akhirnya si kuncen itu ngeliat gue, Mas, tapi ini bukanya jam 11 loh, ini baru jam 8. Ya terus piye Pak? Ya nggak bisa digituin. Akhirnya gue ambil bunga kantil itu yang udah gue bungkus tisu dalam kantong, gue gini, Pak, aku kemarin kan kesini ya. Iya. Aku ada yang bilang, ada yang bisikin, ambil bunga di depan makam, ambil bunga di area makam,
kamu jaga, terus kamu jaga sampai pagi. Aku begini, nih Pak bunganya. Terus aku suruh balikin ke sini. Penjaganya langsung begini, lo ngomong dari tadi tole gitu kan, yo lekas gitu kan, cepetan ayo buruan. Kayak tergesa-gesa dan kayak kaget si penjaga apa sih, kayak kuncennya gitu ya. Ya buruan. Gue nanya ke Mas Tori, ngapain Mas? Kalau masuk ke area itu, ke area makam, harus pakai baju beskap lengkap gitu loh. Yang gue posting ya, harus pakai baju beskap lengkap gitu kan. Oh nggak boleh pakai baju sembarangan. Iya, harus pakai baju adat Jawa lengkap, pakai beskap. Akhirnya ya itu nggak gratis ya, nyewa. Bajunya harus nyewa 25 ribuan. Akhirnya gue ganti beskap, bunga gue kantongin gitu kan. Yo cepet gitu kan kata penjaganya. Nah, ada lagi nih kejadian lagi yang katanya itu akan merusak akidah atau segala macam lah, gue nggak ngerti deh. Pas nyampe di depan pintu makam, sebetulnya sih saat mau jalan ke makamnya pun gue udah dalam hati udah berdoa. Gue udah berdoa ya, doa untuk beliau gitu kan, sebab ya secara nggak langsung beliau adalah bisa kita bilang sejarawan, menjadi sejarah gitu kan. Gue berdoa sambil jalan, pas di depan pintu makam. Kenapa gue bersimpuh sambil begini? Gue tuh sebenarnya bukan menyembah, tapi gue apa sih, kayak anak. Gue kan masih muda nih, mereka sesepuh di situ, istilahnya orang tua gitu loh. Gue begini, gue tuh apa sih, kayak nyuwun pangapura, punten gitu loh kalau bahasa Sundanya. Gue dalam hati ngomong, saya izin mau masuk gitu kan. Akhirnya gue baca Al-Fatihah, pintu dibuka. Hujannya deras. Pintu dibuka, pintu makam dibuka, masuklah ke sana. Pas masuk, ya bener ternyata di balik pintu makam ke kanan ada kayak rumah besar. Disitulah makam Panembahan Senopati, yang pada akhirnya gue taruh bunga itu di makam itu gitu. Sampai di makam gue taruh, gue nggak dengar suara Ger, kamu masih sedulur kami. Nangis gue sejadi-jadinya setelah dibilang Ger, kamu masih sedulur kami. Gue nangis jadi-jadinya. Gue ingat almarhum bapak gue. Keluarlah dari area makam, hujan guys. Keluar dari area makam, udah poin aja karena udah hujan gede. Pas keluar dari area makam, yaitu gue ngeliat ada sosok pakai beskap hitam, belangkon hitam, jarit gitu kan, berdiri dan berkumis, kayak ngeliatin gue lagi senyum gitu. Akhirnya gue ngomong ke juru kuncinya, Pak, itu siapa ya di depan pintu makam, kayak gimana, pakai belangkon hitam, berkumis, beskap hitam dan jarit. Ya itu digituin. Kamu lihat itu Pak di depan pintu. Ya itu gitu kan. Akhirnya ya terjawab sudahlah. Kalau ya alhamdulillah sih, entah bener entah enggak, kalau memang ucapannya bener gitu loh, kamu masih sedulur kami, ya berarti gue masih ada keturunan Mataram. Ya. Jadi itu pengalaman gue ketika di makam Panembahan Senopati yang gak boleh diungkap adalah bunga kantil itu password VVIP gue untuk masuk tamu pertama gitu loh. Yang harusnya dibuka jam 11, tapi gue boleh masuk jam 8 pagi. Ya. Hujannya makin deras guys. Jadi itu aja. Terima kasih. Kalau kalian suka, silahkan di komen, di like, di subscribe, dan di share. Terus jaga juga kesehatan. Semoga yang sedang isoman cepat sembuh. Semoga pandemi ini cepat berlalu juga dari Indonesia khususnya dan umumnya pada dunia. Terima kasih, hujannya makin deras. Gua Runan Handoyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jogja never ending. Terima kasih semua. Selalu sehat Indonesia.